dari Melting Pot Community. Hari ini saya akan membahas tentang diaspora. Apa sih diaspora itu? Diaspora itu orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Nah, Indonesia nih masih milik mereka nggak sih? Kan mereka tinggal di luar negeri. Yuk kita ketemu Saung Jabo, seorang musisi yang terkenal di era 90-an dengan kelompok musiknya Kantata Takwa dan Suami. Nah, lagunya nih ada Bongkar, ada Bento. Asik, oh ya, bongkar. Oh ya. Dio! Yuk simak wawancara saya. Halo Ca, apa kabar? Kabar baik. Apa kabar di sana? Syukur, baik juga. Oke, jadi Ca kan sekarang tinggal di luar negeri nih. Apa aja sih kegiatannya selama di sana? Ya paling makan sama menghitung harapan kapan bisa terbang kembali walaupun itu berkunjung ke Indonesia. Tahu. Cak Jabo kan sekarang nih tinggal di Australia dan menikah juga dengan perempuan Australia. Nah, gimana sih caranya Cak Jabo untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada anak-anak Cak Jabo? Wah, istri saya lebih jago tentang Indonesia daripada saya. Dia sebelum kenal aja sudah sering ke Indonesia, terus kuliah tentang Indonesia, belajar wayang kulit. Jadi sudah jauh lebih dulu kenal Indonesia. Nah, ya tentu saja anak kita ajarin mengenal Indonesia dengan cara yang santai lah, mungkin lewat makanan mungkin utama. Cak Jabo juga ngajarin kesenian Indonesia nggak ke anak-anaknya? Ya kita ajarin, kita nggak rutin banget, tapi kita ada hal penting kita ajarkan, kita jelaskan. Oh, wayang orang tuh kayak gini nih, kayaknya dari Jogja, ini dari Bali, ini dari Jawa Barat. Dikenalkan lewat gitu dulu. Terus ada tari-tarian, terus lagu-lagu Indonesia kita kenalkan, dan ya kita tidak bisa langsung disuapin langsung kenyang gitu, nggak bisa. Jadi harus pelan-pelan dan ya tetap setiap hari kita ngomong bahasa Indonesia di rumah. Jadi diperkenalkan lewat cara yang santai aja lah, nggak usah formal. Ya itu salah satu caranya. Oke, Cak Jabo masih sering pulang ke Indonesia. Itu kalau pulang ke Indonesia juga sama keluarganya atau enggak? Atau sendiri aja? Kadang-kadang sendiri, kadang-kadang dengan keluarga. Kadang-kadang karena ada kerjaan di Indonesia, kadang-kadang ada kerjaan di sini. Sini kan kadang-kadang saya berteater dengan orang-orang Australia, memperkenalkan Indonesia lewat teater, lewat musik. Belajar kebudayaan 9, 10 agar kita makin tahu. Itulah yang saya kerjakan di sini. Keren banget ya. Oh ya, Cak Jabo waktu ngajarin anak-anaknya dan keluarganya tentang budaya Indonesia, ada nggak sih momen berkesan? Yang paling berkesan, ya mereka bisa ngikutin gerakan tarian. Yang penting mereka enjoy ya. Mereka tanpa dipaksa sudah menyenanginya gitu.
Dan kita juga tidak bisa memaksa untuk harus belajar. Karena kan banyak juga tugas sekolah yang lain. Iya. Yang lain ada kesibukan yang lain, olahraga segala macam. Jadi ya nggak khusus, santai aja di rumah, setiap hari ketemu kok. Waktu ngajarin anak-anaknya nih, siapa yang paling sering ngajarin? Cak Jabo atau istrinya? Dua-duanya. Karena istri saya kan bisa menjelaskan pelajaran tentang pengalaman dia, tentang lebih tepat ya, karena sebagai latar belakang Australia, Inggris, dia masuk ke Indonesia, jadi kan punya cara adaptasinya dulu bagaimana. Itu pengalaman yang sangat mahal yang bisa ditularkan pada anak-anak saya, anak-anak kami lah. Kalau saya kan ya dari Indonesia jelas memberi gambaran tentang Indonesia versi orang Indonesia. Kan ini versi orang Australia yang bisa melihat dari jarak dekat, jarak jauh, bisa menganalisa. Kalau kita yang menjalaninya, yang di Indonesia yang menjalankan sebagai warga Indonesia. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa menjelaskan ngapain dong gini. Oh ya pokoknya tahunya dari kecil aku begitu kok. Nah dari orang sisi pandang dari Australia, orang Barat mungkin dianalisa untuk gitu kenapa ya. Ya gitu. Jadi beruntung dua-duanya anak saya yang dua-duanya tertarik juga belajar tentang kesenian Indonesia. Yang perempuan belajar tari Saman Aceh, tari Jaipong. Terus anak saya yang laki senang melukis. Jadi nggak begitu repot. Ya beruntunglah kami. Cak Jabo, ada nggak sih pesan-pesan Cak Jabo nih untuk anak-anak Indonesia yang diwariskan banyak suku, banyak bangsa, terus ras? Ada nggak yang mau disampaikan ke mereka? Apa ya, saya kan bisa melihat perkembangan di Indonesia lewat kacamata mungkin agak jauh karena kadang-kadang tinggal di Australia, jadi ngeliatnya dia masih, saya tinggalnya di Jogja kan, jadi bisa ngelihat perkembangan anak-anak Indonesia yang di Jogja masih bagus tuh. Ya tentu saja pengaruh budaya dari Barat ada sedikit mempengaruhi, tapi latar belakang kulturnya sendiri masih kuat. Jadi terjadi dialog budaya. Ini penting. Dialog budaya penting. Karena ya kalau nggak ada ruang yang diciptakan untuk berdialog, nanti takutnya cuman menurut saya begini, tapi tidak mengalaminya. Cuma menurut saya, menurut pandangan saya, cuma menurut aja, jadi berkira-kira aja, tidak mengalaminya, tidak menjalankannya, tidak ada pengalamannya perkara itu. Jadi penting buat anak-anak generasi, saya kurang suka nyebut generasi penerus ya. Saya lebih suka generasi pencetus, yang mencetuskan gagasan-gagasan baru. Kalau nerusin generasi penerus, nerusin yang mana nih? Nanti nerusin yang salah lagi. Ya generasi pencetus gagasan-gagasan baru. Saya tidak meragukan bahwa sedang terjadi proses asimilasi antar pengaruh dan yang asli. Itulah. Terima kasih Cak Jabo. Sama-sama.
Semoga berguna. Makna kemerdekaan sangat luas, bukan hanya sebagai kata, tetapi juga kesempatan. Kesempatan untuk bermimpi hingga menjadi nyata, dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Di usia negeri yang ke-75, sudah saatnya untuk fokus menyatukan keberagaman, berkolaborasi untuk memperkenalkan jati diri Indonesia ke seluruh dunia. Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia. Indonesia milik kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.